Cek 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 cek. Halo sobat nih, mari kita gas lagi dah Shelang. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Shelang dia telah memberikan kehidupan kedua untuk badut kutu Hua Zhao Yichen. Namun ketika dia keluar dari area pemulihannya, dia dapat melihat banyak sekali para pengemis yang tidak berguna sedang berlatih, dan itu sungguh ironik. Namun tak lama setelahnya, Shelang dia pun datang dan juga mengajak kutu Hua atau yang kita sebut sebagai Yichen untuk dapat bergabung dengan kelompok mereka. Dan untuk Yichen dia pun setuju bergabung dengan kelompok dari Shelang. Namun sebagai tuan rumah, tentunya Shelang dia juga mengenalkan tuan mereka, yaitu pangeran kelima. Di mana sapaan sopan yang diberikan oleh pangeran kelima membuat Yichen yang awalnya memang agak sedikit sombong kini langsung tunduk, karena dia adalah tipe orang yang akan membalas kebaikan seseorang berkali-kali lipat jika dia diberikan kebaikan oleh orang lain. Di sini Shelang dia juga menawarkan kepada Yichen apakah dia ingin bergabung menjadi jenderal prajurit di kediaman pangeran kelima. Dan tentunya Yichen dia pun menerimanya dengan senang hati. Menerima tawaran itu, apalagi dia juga bisa langsung menjadi seorang jenderal bangsawan. Namun yang cukup mengejutkan ketika Shelang dia mengatakan kalau Yichen dia akan menjadi jenderal pangeran kelima untuk dapat membantu pangeran kelima memperebutkan tahta. Di sini Yichen dia juga tidak habis pikir kalau ternyata pangeran kelima dia pun kini mengincar tahta pula. Tapi mengingat apa yang telah diberikan oleh pangeran kelima dan juga Shelang kepada dirinya, membuat Yichen dia tidak punya alasan untuk dapat menolak tawaran itu. Mana Yichen dia pun bersedia untuk dapat menerima tawaran dari pangeran kelima. Bahkan dia juga langsung menundukkan badannya di depan dari pangeran kelima. Dan untuk Shelang dia pun juga sama, dia juga mengucapkan selamat kepada pangeran kelima yang telah memiliki jenderal yang kompeten. Karena Shelang tahu Yichen dia adalah seorang yang sangat amat berpengalaman dalam hal keamanan dan juga militer. Apalagi dia adalah pimpinan dari para bandit. Walaupun memang dia dikenal sebagai bandit kutu Hua, tapi nyatanya apa yang telah dia lakukan oleh Yichen dan juga kelompoknya yang hanya mengincar para penjahat dan juga para bangsawan jahat, itu tidak dapat dikatakan sebagai seorang bandit, karena mereka lebih banyak melakukan kebaikan daripada kejahatan. Bahkan mereka juga tidak peduli soal uang. Mereka bekerja atas nama surga untuk dapat menjunjung tinggi kebaikan dan juga keadilan. Dan untuk Yichen sendiri, karena dia telah bersama dengan pangeran kelima, dia pun memutuskan untuk membawa 200 pasukan pribadinya yang selama ini menemaninya bergabung pula dengan pangeran kelima. Dan untuk melakukannya, dia juga meminta izin kepada pangeran kelima untuk menuliskan sebuah pesan rahasia untuk dapat membawa mereka semua datang ke ibu kota. Karena memang saat ini semua pasukannya ada di Pulau Daluo, yang merupakan pulau terluar yang tidak berpenghuni, yang ada di area perbatasan di antara Yue dan juga Wu. Di sini Yichen dia juga menulis dengan kata-kata unik bersandi yang membuat Shelang yang melihatnya dia pun bertanya kenapa mereka menggunakan bahasa ini. Ini bahasa apa? Ucap dari Shelang. Dan untuk Yichen dia pun mengatakan kalau mereka menggunakan bahasa ciptaan mereka sendiri. Walaupun memang pada awalnya mereka menggunakan bahasa itu hanya untuk bercanda, tapi ternyata lah malah cocok untuk dijadikan bahasa sandi. Yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi Shelang dan juga pangeran kelima. Buset, cuma 200 orang pakai bahasa sandi segala, pikir dari Shelang. Dan setelah menulis surat itu, di sini Yichen dirinya yang akan diangkat menjadi seorang jenderal, tentunya dia juga harus memiliki beberapa orang kapten pasukan, dan dia pun bertanya di mana pasukan miliknya, yang membuat Shelang dia pun mengatakan, "No, itu mereka semua ada di ujung sana," ucap dari Shelang sembari menuju ke arah para pengemis, yang membuat Yichen yang melihatnya dia pun kaget dong. Lah, masa yang begini jadi kapten? Lah, Piki, ucap dari Yichen, bukankah ini gila? Dan ketika Yichen dia mencoba bertanya kepada Shelang apakah ini serius? Iya, sambut dari Shelang. Apalagi Shelang juga mengatakan kalau mereka semua akan lulus dalam ujian militer kekaisaran dalam waktu 1 bulan ke depan, yang membuat Yichen dia berpasrah. Bagaimana bisa orang-orang ini lulus di dalam ujian kekaisaran? Berdiri aja sulit, bagaimana bisa mereka lulus ujian? Ini gak masuk akal, pikir dari Yichen. Namun melihat ekspresi yang diberikan oleh Yichen, di sini Shelang dia pun meminta kepada Yichen untuk dapat memeriksa orang-orang itu, karena sejatinya mereka bukanlah orang-orang biasa. Dan ketika Yichen datang mencoba untuk dapat memeriksa, membuat para pengemis mereka pun bingung dengan apa yang coba dilakukan oleh Yichen. Apalagi saat ini Yichen dia juga memegang kaki mereka dan juga menghendusnya, yang membuat mereka pun berpikir apakah Yichen ini LGBT kah? Ucap dari mereka, memegang kaki laki-laki.
Apa yang sedang kau lakukan? Ucap dari mereka. Namun yang ada mereka semua dihajar oleh Yi Chen dong. Yi Chen dia tidak segan-segan untuk dapat menghajar mereka semua. Di sini Yi Chen dia pun kembali dan juga mengatakan kepada Xialang kalau orang-orang ini memang sedikit istimewa. Mereka semua sama seperti dirinya, dapat menarik energi langit dan juga bumi dengan kaki mereka. Hanya saja mereka tidak bisa menggunakan kekuatan itu. Dan hal ini pun sama seperti dirinya di masa lalu. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Xialang, di mana Xialang dia juga bertanya apa yang akan terjadi jika mereka dapat menggunakan kekuatan mereka. Mereka akan menjadi jauh kuat dan tubuh mereka juga tidak akan lagi miring-miring dan mereka akan tegak lurus sambut dari Yi Chen. Dan hal itu pun juga diucapkan oleh Xialang. Ya, itu benar. Oleh sebab itulah Xialang dia pun berniat untuk dapat melatih mereka secara intensif di area terpencil. Karena dia juga takut jika saja dia melatihnya di tempat ini nantinya ada mata-mata dan itu tentunya akan sangat amat merepotkan. Namun untuk Yi Chen dia pun paham betul apa maksud dari Xialang dan dia juga meminta kepada Xialang untuk dapat menundanya selama beberapa hari dulu sebelum latihan itu dimulai. Dan ketika Xialang dia pun bertanya kenapa, Yi Chen dia pun mengatakan dengan santainya kalau dia ingin membuat mereka semua disiplin dulu, mau menggembleng mentalnya dulu karena mereka semua saat ini mentalnya bukanlah mental pasukan, mereka semua hanyalah bermental pengemis. Dengan cara cukup menghajarnya sampai sakaratul, ucap dari Yi Chen. Dan benar saja kini Yi Chen dia pun mendekati para pengemis dan dia pun memperkenalkan diri kalau dia akan bergabung dengan para pengemis ini. Dan benar saja kini Yi Chen dia pun mendekati para pengemis dan dia pun memperkenalkan diri kalau dia akan bergabung dengan mereka semua. Namun ternyata respon dari para pengemis yang terlihat santai namun songong dan juga sengak membuat Yi Chen dia pun kesal dan dia pun langsung mengeluarkan alat cambuk miliknya dan berakhir dengan menghajar mereka semua. Di sini Yi Chen tanpa segan-segan dan juga ragu dia menghajar mereka semua, mencoba membuat mereka semua pun disiplin dan menunjukkan sikap bosnya. Yi Chen dia benar-benar edan, dia menghajar semua yang bisa dia hajar hingga muncul satu orang yang protes dan tidak terima. Kenapa tiba-tiba saja mereka semua dihajar digebukin seperti ini? Padahal mereka semua direkrut untuk dapat menjadi kapten penjaga, bukan untuk dihajar, dan itu membuatnya tidak terima. Kalau seperti ini terus, maka dia mau keluar aja, ucap dari orang ini dengan sombongnya. Yang membuat Yi Chen, dia pun menariknya dan mengikatnya dan digantung di pohon asem. Yang membuat mereka semua, saudara-saudaranya pun panik ketika mereka melihat saudaranya diperlakukan seperti itu. Dan itu membuat mereka juga mencoba untuk dapat menyelamatkannya. Namun ketika mereka mendekat, mereka semua dihajar oleh Yi Chen tanpa terkecuali. Mereka semua digebukin yang membuat pangeran kelima iba. Apalagi saat ini ada satu yang digantung di pohon asem. Yang membuat pangeran kelima dia pun meminta kepada Yi Chen untuk dapat membebaskan orang itu. Dan hal itu pun dibenarkan oleh para pengemis-pengemis ini. Dengan wajah banyak, mereka semua pun memohon untuk saudara mereka, yang membuat Yi Chen dia pun tetap tidak mau melakukannya karena hukum militer itu kejam. Namun di sini pangeran kelima dia pun tetap meminta agar Yi Chen melepaskan orang itu, yang membuat Yi Chen dia pun mengatakan tidak bisa pangeran. Hukum militer itu kejam. Dia meminta kepada pangeran kelima untuk menyerahkan hal-hal seperti ini kepada dirinya saja. Dan jika pangeran kelima memaksa, maka pangeran kelima harus menebusnya. Dan itu membuat pangeran kelima dia pun menebusnya dengan rambutnya. Itu dapat ditukar dengan nyawa pasukannya, yang membuat Yi Chen dia pun menerimanya. Dia pun mengambilnya dan juga langsung membebaskan pengemis itu yang telah mencoba untuk dapat memberontak. Namun di sini untuk Xialang dia pun langsung mencoba untuk dapat memeriksanya dan ternyata dia tidak bernafas, yang membuat Yi Chen dia pun langsung melakukan sebuah pertolongan pertama. Dan setelah melakukan CPR selama 40 menit, 40 menit jebol yang ada. Waduh. Pada akhirnya si botak ini dia pun membuka matanya, yang membuat saudara-saudaranya mereka pun senang dan juga menari-nari. Namun semua kembali diam ketika Yi Chen dia pun mengatakan kalau si botak ini dapat diselamatkan oleh pangeran. Dan ini adalah kesempatan pertama dan juga yang terakhir, karena pangeran tidak memiliki banyak rambut untuk dapat ditebus. Dan jika masih melawan, maka mereka semua tidak akan memiliki kesempatan kedua, ucap dari Yi Chen, yang membuat mereka semua pun langsung paham. Dan mereka juga kini mulai berlatih serius di bawah pengawasan dari Yi Chen. Dan benar saja kini mereka pun berlatih keras dan Yi Chen meminta kepada mereka untuk berdiri berdiam selama 2 jam penuh tanpa bergerak. Ternyata baru 3 menit udah ada yang tumbang. Yang membuat mereka pun dihajar kembali oleh Yi Chen. Bahkan ketika mereka ada yang memohon izin untuk ke kamar mandi, tidak
tidak diizinkan oleh Yi Chen hingga membuat mereka semua pun langsung ngompol di lapangan. Yang membuat Xialang yang melihatnya dia pun benar-benar puas dengan ini semua karena Yi Chen dia benar-benar berhasil membangun kedisiplinan orang-orang ini. Dan sementara orang-orang itu diurus oleh Yi Chen, Xialang dia akan mengirimkan sebuah surat ke dalam kamar dagang Tiandong untuk dapat menyiapkan 25 ekor kuda dan juga 20.000 kain emas untuk melakukan sebuah persiapan pelatihan. Dan benar saja, setelah 5 hari kemudian, orang-orang ini mereka pun sudah siap dan mereka semua pun dapat berdiri walaupun memang ya masih agak miring-miring, tapi setidaknya mereka semua mengikuti apa yang diucapkan oleh Yi Chen. Mereka semua sudah tunduk dengan Yi Chen yang membuat Xialang dia pun agak sedikit khawatir juga karena orang-orang ini semua takut dengan Yi Chen, bukan respect kepada Yi Chen, tapi untuk Yi Chen dia tidak peduli dengan itu semua karena dia memiliki metodenya sendiri. Karena hukum militer itu berbeda, memberikan mereka makan di tengah-tengah pelatihan itu hanya akan membuat mental mereka jadi tidak kuat. Dan kini keesokan harinya pesanan dari Xialang pun tiba, 25 ekor kuda pun datang dan juga 20.000 kain emas. Dan setelah itu semua, Xialang pun langsung membawa mereka semua pergi menuju tempat yang telah disiapkan, area pelatihan tertutup. Namun melihat para pengemis yang telah dibawa oleh Xialang ternyata nggak bisa naik kuda dengan benar dan akan menjadi pasukan utama, tentunya membuat mereka semua mendapatkan olok-olokan dari orang-orang yang melihatnya. Bahkan untuk Kaisar yang memantaunya dari kejauhan dia juga terlihat sangat amat kesal, sangat-sangat kesal dan juga muak dengan ini semua karena ini benar-benar mempermalukan dirinya. Dan dia juga bersumpah setelah ujian selesai maka dia akan menyingkirkan mereka semua, bukan cuma dikebiri tapi di ucap dari Kaisar. Dan setelahnya Xialang dapat tiba di tempat yang telah dia tuju setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari. Dan untuk tempat latihannya adalah sebuah tempat tersembunyi yang ada di tepian danau, di mana tempat latihannya juga ada di tengah-tengah pulau yang ada di tengah-tengah danau. Ya gitulah nama tempatnya. Pokoknya ada danau, di tengah-tengahnya pulau. Nah disitulah Xialang dan juga pasukannya akan berlatih. Dan metode apa yang akan digunakan oleh Xialang untuk dapat membangkitkan garis keturunan para pengemis itu, dan apakah itu berhasil, akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.